Bab 171 mungkinkah dia ada di sini untuk tidur denganku? Dalam beberapa siaran langsung yang dilakukan Jiangling Group untuk penghargaan mahasiswa aneh, sebelumnya, para mahasiswa yang dikunjungi lebih mudah diajak berkomunikasi. Pada dasarnya, tidak ada situasi di mana mereka tidak setuju untuk dikunjungi. Namun bagi Ye Feng, tak seorang pun dari mereka yang memiliki kepercayaan penuh padanya. Lagi pula, Ye Feng terkenal sebagai duri dalam daging Universitas Zonghai. Sebelumnya, Du Ming, Kepala Departemen Disiplin Serikat Mahasiswa Universitas Zonghai, tidak hanya kehilangan jabatannya sebagai Kepala Departemen Disiplin, tetapi juga menjadi bahan tertawaan seluruh sekolah karena telah menyinggung perasaannya. Tanda seru. Pada akhirnya, Du Ming benar-benar tidak punya muka untuk tetap bersekolah dan bahkan mengajukan cuti. Mo Chong, yang beberapa waktu lalu menantang Ye Feng di depan umum dan mengatakan ingin memperjuangkan Shen Baitian, juga ditampar Ye Feng beberapa kali berturut-turut. Ia bahkan tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Dalam menghadapi duri yang begitu terkenal di sisi mereka, siapa yang berani melakukan pekerjaan komunikasi? Semua orang saling memandang, tetapi tidak seorang pun mengangkat tangan. Melihat ini, Zhang Chunhong hanya bisa menghela napas pasrah. Aku pergi. Benar. Kamu dan Shen Baitian sahabat. Bagaimana mungkin kita melupakan hubungan ini? Seseorang langsung bereaksi. Zhang Chunhong menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Jangan terlalu berharap. Setelah selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar. Apa? Kamu mau ke kediaman Ye Feng? Shen Baitian sedang membaca buku di vilanya dan mengenakan masker wajah. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari sahabatnya, Zhang Chunhong. Dia berkata bahwa dia ingin membuat pertunjukan dan mengunjungi kediaman Ye Feng. Benar, tapi aku tidak kenal Ye Feng, jadi aku hanya bisa datang kepadamu. Percuma saja mencariku. Aku bahkan tidak tinggal bersamanya. Apa? Kalian tidak tinggal bersama? Bukankah kalian juga menginap di villa pemandangan danau? Saya menyewa rumah saya sendiri. Kupikir kalian sudah. Omong kosong apa yang kau katakan? Batuk. Kalau begitu, bisakah kau membicarakannya dengannya? Kami janji tidak akan merusak rumahnya. Dia pasti tidak akan menyetujuinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekarang, semua siswa penasaran dengan kehidupan Ye Feng, jadi kamu harus memikirkan caranya. Apa cara lain yang bisa kulakukan? Bagaimana kalau ambil kuncinya, lalu pikirkan cara untuk mengusirnya. Kita akan pergi begitu syuting selesai. Kau ingin aku berbohong padanya? Itu tidak akan berhasil, sama sekali tidak. Setelah Shen Baitian mendengar ide buruk sahabatnya, dia menggelengkan kepalanya seperti genderang mainan. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Jika Ye Feng tahu tentang ini, dia pasti akan marah. Baitian, kenapa kamu selalu memikirkannya? Apa kamu tidak memikirkan dirimu sendiri? Zhang Chunhong mendengar penolakannya dan terus membujuknya dengan sabar. Bagaimana menurutmu? Shen Baitian sedikit bingung. Apakah Ye Feng memintamu untuk bekerja sama dengannya di sekolah hari ini? Haha, kau sudah tahu maksudku. Kau pikir aku tidak mengenalmu? Apa kau orang seperti itu? Lihat dirimu sekarang. Banyak postingan yang mencaci makimu. Kenapa kamu memarahiku? Ada yang bilang kamu nggak tahu malu, ada yang bilang kamu berlutut dan menjilati laki-laki, dan bahkan, pokoknya, ada banyak hal buruk yang nggak bisa aku katakan. Biarkan mereka mengatakan apapun yang ingin mereka katakan. Apa kau bodoh? Seberapa pentingkah reputasi seorang gadis? Bagaimana kau akan hidup di masa depan? Lalu, apa yang harus aku lakukan? Sekarang, aku khawatir kau tak bisa lagi menghapus label, dua wanita melayani satu suami. Lagi pula, kau dan gadis itu bersama Ye Feng di depan umum, dan kau bersikap mesra dengannya. Ini sesuatu yang sudah dilihat semua orang. Ya, saya mengerti. Sekarang, kita hanya bisa menunjukkan kepada mereka kekuatan Ye Feng untuk menutup mulut mereka. Apa yang kau katakan memang masuk akal, tapi aku khawatir Ye Feng akan marah jika dia tahu. Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia pasti tidak akan menyalahkanmu. Malah, dia akan berpikir kamu melakukan hal yang benar. Kalau begitu, aku akan mempertimbangkannya. Setelah Shen Baitian menutup telepon, dia masih sedikit ragu. Tanpa sadar, dia mengklik forum kampus Universitas Zonghai. Seperti yang dikatakan Zhang Chunhong, ada banyak postingan yang memarahinya. Kosakata yang digunakan orang-orang ini sungguh tidak sedap dipandang. Dia baru melihat dua postingan dan dia sudah sangat marah. Shen Baitian segera mengirim pesan teks kepada Zhang Chunhong, saya setuju. Setelah menyimpan teleponnya, dia segera berjalan menuju villa Ye Feng. Pada saat yang sama, Ye Feng menerima telepon dari Zhou Suyao.
Ye Feng, apakah kamu bebas besok? Ya, kenapa? Aku akan mentraktirmu makan besok, oke. Kenapa tiba-tiba kamu ingin mentraktirku makan? Bukankah festival pertengahan musim gugur akan segera tiba? Apa kamu akan pulang ke kampung halamanmu? Aku sudah keluar selama setengah tahun. Tentu saja, aku harus kembali. Lagi pula, aku punya sesuatu untuk dilakukan saat aku kembali kali ini. Lalu kita bisa kembali bersama, dan aku ingin meminta bantuanmu. Bantuan apa? Aku tidak bisa menjelaskannya lewat telepon. Kita bertemu besok saja dan bicara langsung. Baiklah, kirimkan saya tanggal, waktu, dan alamatnya. Ye Feng segera mengangguk setuju dan menutup telepon. Tepat pada saat itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Dia pergi membuka pintu tanpa alas kaki dan mendapati Shen Baitian berdiri di luar. Kenapa kamu di sini tengah malam begini? Jangan bilang kamu di sini untuk melayani di tempat tidur. Pergilah ke neraka. Shen Baitian melotot ke arahnya dengan jengkel. Datang. Ye Feng mengundangnya masuk ke dalam rumah. Kamu mau minum apa? Air saja sudah cukup. Shen Baitian duduk di sofa, memikirkan cara menyampaikan berita itu kepadanya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ye Feng menuangkan segelas air dan berjalan mendekat. Melihat wanita itu tampak sedang memikirkan sesuatu, ia bertanya. Ye Feng, kalau aku membawa seseorang ke rumahmu, apa kamu akan kesal? Ah! Ye Feng tercengang saat mendengar pertanyaan konyolnya. Shen Baitian juga merasa pertanyaan ini agak terlalu tiba-tiba dan terburu-buru menjelaskan. Begini. Beberapa teman ingin datang dan bermain denganku, tapi aku baru saja pindah, jadi aku belum punya semua kebutuhan sehari-hariku. Makanya aku ingin meminjam tempatmu. Tentu saja, kalau kamu tidak bisa, lupakan saja. Setelah berkata demikian, dia hendak melarikan diri dengan perasaan bersalah. Ye Feng tidak dapat menahan tawa melihat ekspresinya. Apa susahnya? Kamu bisa pakai sesukamu. Lagi pula, aku punya banyak rumah. Nggak boleh tidur dimanapun. Sambil berbicara, dia melemparkan kunci kamar padanya. Bab 172 Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tak berguna. Shen Baitian menerima kunci yang dilemparkan Ye Feng dan sedikit terkejut. Kau begitu percaya padaku? Ye Feng merasa lucu. Apa yang bisa dipercaya atau tidak? Bisakah kau mencuri rumahku? Shen Baitian melihat bahwa dia sangat mempercayainya dan tiba-tiba merasa bersalah. Ye Feng, aku akan jujur. Sebenarnya, dia baru saja hendak memberitahunya tentang siaran langsung Jiangling Group. Ye Feng sudah mengatakannya untuknya. Kamu cuma mau rekaman acara di sini, kan? Bukan masalah besar. Ah! Mata Shen Baitian melebar. Bagaimana kau tahu? Ye Feng bersandar di sofa dengan menyilangkan kakinya. Banyak sekali undangan di forum. Aku tidak buta. Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Kudengar penanggung jawab program itu dulu satu asrama denganmu. Lagi pula, kau selalu linglung sejak masuk. Sebodoh apapun aku bisa menebaknya. Mata Shen Baitian memerah saat mendengar analisis logis Ye Feng. Karena kamu sudah tahu aku melakukan itu, kenapa kamu masih meminjamkan rumah itu kepadaku? Ye Feng berdiri dan berjalan mendekat, menyeka air mata di wajahnya. Maaf, aku tidak memikirkannya matang-matang dan membiarkanmu menderita. Shen Baitian tidak dapat lagi mengendalikan dirinya dan langsung melemparkan dirinya ke pelukannya dan mulai menangis. Ye Feng bisa merasakan tubuh mungil si cantik dalam pelukannya. Dia langsung mulai menangis dengan sedihnya. Di tengah malam, seorang wanita cantik dan anggun berinisiatif untuk melemparkan dirinya ke pelukannya. Apa yang harus dia lakukan? Menunggu daring. Mendesak. Tepat saat dia berjuang antara menjadi binatang buas dan menjadi lebih buruk dari binatang buas. Shen Baitian sudah mendorongnya. Aku akan kembali dulu. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ye Feng menatap punggungnya yang tak berperasaan, dan dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menggunakannya. Dia berbalik dan menatap ruangan kosong itu. Kemudian, ia teringat pada grup Jiangling di sekolah. Kamu ingin mengunjungiku. Lagi pula, malam ini panjang dan aku tidak ingin tidur, jadi aku akan membuatnya lebih sulit bagimu. Petik 1. Saat memikirkan hal itu, dia segera mengeluarkan semua barang berharga di rumah. Lalu, dia melemparkan semuanya ke tempat tersembunyi. Baru setelah itu dia menampakkan senyum jahat bak iblis dan kembali ke kamar tidurnya. Keesokan paginya, Ye Feng pergi menemui Zhou Suyao. Shen Baitian, di sisi lain, berpakaian rapi dan menyambut Jiangling Group di pintu masuk area villa. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah mobil van putih terlihat melaju perlahan.
Shen Baitian tahu bahwa kelompok Jiangling telah tiba dan segera maju untuk menyambut mereka. Mobil van itu berhenti, dan 7 atau 8 orang langsung keluar. Orang pertama yang keluar dari mobil adalah sahabatnya, Zhang Chunhong. Baitian, kamu sangat cantik hari ini. Zhang Chunhong segera memegang tangannya dengan antusias dan memujinya dari lubuk hatinya. Shen Baitian biasanya tidak memakai riasan di sekolah. Paling-paling, dia hanya memakai sedikit riasan tipis. Dia juga berpakaian dengan cara yang sama, dan bahkan sedikit konservatif. Namun, dia harus tampil di kamera hari ini. Dia sengaja mengenakan gaun putih off-shoulder, memperlihatkan kakinya yang panjang, indah, dan ramping. Dia mengenakan sepasang sepatu jala berwarna putih. Selain itu, dia juga sengaja memakai sedikit riasan. Itu langsung memberikan perasaan yang menakjubkan. Beberapa staf Jiangling Group yang datang begitu terkejut hingga mata mereka hampir keluar. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Ayo kita mulai siaran langsungnya dari sini. Zhang Chunhong menunggu semua orang menyiapkan peralatan syuting sebelum langsung memberikan perintah. 3, 2, 1, mulai. Halo, para siswa terkasih. Saya kembali untuk penghargaan siswa aneh. Saya masih pengamat favorit kalian, Zhang Chunhong. Zhang Chunhong mengambil mikrofon, berjalan ke kamera, dan memulai siaran langsung. Pada saat ini, jumlah orang yang online di ruang siaran langsung mulai melonjak, dan segera meningkat menjadi 3.000 orang. Datang, datang. Selamat pagi, kakak senior Zhang. Kakak senior Zhang sangat cantik hari ini. Apakah Anda mengunjungi rumah Ye Feng hari ini? Aku sungguh menantikannya. Menjual biji melon, kacang, dan air mineral di baris depan. Komentar-komentar pedas di ruang siaran langsung pun langsung membanjiri. Kita mau kemana hari ini? Betul sekali, semua orang menantikan kedatangan Ye Feng. Setelah Zhang Chunhong memperkenalkan dirinya, juru kamera langsung mengarahkan kamera ke pintu masuk villa pemandangan Danau Zongtian. Pintunya tingginya 4 hingga 5 meter dan terbuat dari marmer. Kelihatannya sangat megah. Pintu ini saja sudah cukup membuat ruang siaran langsung mendidih. Sial, pintu ini agak kebesaran, ya, bahkan lebih besar dari gerbang sekolah kita. Tentu saja, ini adalah villa pemandangan Danau Zongtian, salah satu distrik villa paling mewah di kota Zonghai. Kemiskinan telah membatasi imajinasiku, hidup di tempat seperti itu, hidup seperti apa? Hehe, memangnya kenapa kalau dia tinggal di rumah mewah, kita anak muda seharusnya mengejar cita-cita dan kebebasan, bukan terikat oleh hal-hal materi seperti ini, ketenaran dan kekayaan itu memang dangkal, tapi itu kerja keras. Si brengsek sok penting di lantai atas, penilaian selesai. Benar, cepat ikat aku rela diikat sampai mati. Kurung siku buka kurung siku tutup. Kurang dari 5 menit setelah siaran langsung dimulai, jumlah orang yang daring di ruang siaran langsung telah melampaui 10.000. Ini telah memecahkan rekor untuk penghargaan mahasiswa aneh. Rekor tertinggi mereka hanya 8.000. Dapat dilihat betapa semua orang peduli terhadap kehidupan Ye Feng. Ye Feng dan Shen Baitian telah menghadapi tekanan berat beberapa hari ini. Beberapa orang mengatakan bahwa tindakan mereka melanggar moral publik, dan beberapa orang berpikir bahwa ini adalah kebebasan mereka. Kami juga telah mengundang pemeran utama wanita dalam insiden ini, Shen Baitian, hari ini. Biarkan dia membawa kami mengunjungi kediaman Ye Feng. Sambil berbicara, Zhang Chunhong menoleh ke arah Shen Baitian. Baitian, kemari dan sapa semuanya. Shen Baitian agak menahan diri dan tersenyum canggung ke arah kamera. Halo, para dosen dan mahasiswa Universitas Zonghai. Saya Shen Baitian. Ya ampun, Shen Baitian, dia cantik sekali hari ini. Dia terlalu fotogenik, dia bahkan lebih cantik dari biasanya. Sebelumnya aku tak pernah bisa meniru penampilannya, tapi hari ini aku benar-benar jatuh hati padanya. Wanita ini hanya ada di surga, berapa kali kita bisa melihatnya di dunia manusia. Sepertinya aku telah merasakan kebahagiaan Ye Feng. Bab 173 Zongtian Lakeview, Raja Villa. Harus dikatakan bahwa kekuatan wanita cantik itu besar. Setelah Shen Baitian menyapanya di ruang siaran langsung, jumlah pemirsa daring melonjak lagi. Dalam sekejap, jumlahnya telah melampaui 20.000. Perlu diketahui bahwa hanya ada sekitar 40.000 mahasiswa di seluruh Universitas Zonghai. Tanda seru tanda seru. Dapat dikatakan bahwa separuh siswa telah mengerumuni ruang siaran langsung. Layar peluru itu begitu luar biasa sehingga bahkan gambarnya pun tidak dapat dilihat dengan jelas. Setelah Zhang Chunhong selesai memperkenalkan Shen Baitian, ia melanjutkan, kami juga mengundang 3 teman lama untuk semua orang hari ini. Yang pertama adalah senior favorit semua orang,
Zhou Qiming, senior Zhou Qiming lahir di keluarga polisi kriminal, dan kemampuan investigasinya telah disaksikan oleh semua orang di episode-episode sebelumnya. Setelah perkenalannya, juru kamera mengarahkan kamera. Seorang anak laki-laki kurus dengan mata tajam segera muncul di kamera. Ada kekurangan di mana-mana di dunia ini, tetapi kita kekurangan sepasang mata yang dapat menemukannya. Halo semuanya, saya Zhou Qiming. Kata anak laki-laki itu dengan slogan Cunipiu sambil membuat gerakan menembak dengan jarinya. Dengan kemunculan Zhou Qiming, kolom komentar peluru kembali meledak. Senior Zhou Qiming, aku mencintaimu. Senior Zhou Qiming benar-benar hebat, kemampuan detektifnya di episode-episode sebelumnya benar-benar mengejutkan saya. Benar, aku ingat di episode kedua, anak laki-laki itu menyembunyikan celana dalam berenda seorang perempuan di langit-langit asrama. Zhou Qiming, senior, langsung menyadarinya. Kamu ngomongin cowok mesum yang curi celana dalam cewek, kan? Aku juga nonton episode itu, dan sejak itu aku jadi penggemar setia senior Zhou Qiming. Saya berharap senior Zhou Qiming akan terus bekerja keras kali ini dan mengungkap semua rahasia Ye Feng. Ayo, senior Zhou Qiming. Pada saat yang sama, banyak penggemar mulai mengirimkan hadiah seperti orang gila. Setelah memperkenalkan Zhou Qiming, Zhang Chunhong terus memperkenalkan orang berikutnya. Yang kedua adalah Wang Qiuyu, adik kelas kita. Jangan remehkan dia hanya karena dia mahasiswa baru. Dia jago astronomi dan geografi. Pengetahuannya bahkan lebih luas daripada kebanyakan senior kita. Seorang anak lelaki yang mengenakan kacamata berbingkai bulat mengangguk ke arah kamera dengan linglung. Halo semuanya, saya Wang Qiuyu. Saat dia selesai memperkenalkan dirinya, layar peluru kembali dipenuhi komentar. Junior Wang ini juga sangat mengesankan, meskipun dia tidak banyak bicara di acara itu, dia sangat berpengetahuan tentang masa lalu dan masa kini, seolah-olah tidak ada yang tidak dia ketahui. Ya, kakek saya adalah seorang profesor di Departemen Arkeologi, dia menonton siaran langsung bersama saya, bahkan dia bilang pengetahuannya tidak sebaik Junior Wang. Jika saja dia bisa mengatakan beberapa kata lagi, dia akan lebih populer. Dia mengandalkan bakat sejati, bukan lidahnya yang fasih, orang dengan kemampuan sejati tidak suka bicara. Itu benar. Zhang Chunhong tidak berhenti dan melanjutkan perkenalannya. Yang ketiga adalah suster senior kita yang cantik dan bijaksana, Mao Qianqian. Suster senior kita, Mao, adalah mahasiswi terbaik di Sekolah Bisnis Universitas Songhai. Ia memiliki naluri bisnis yang kuat dan kemampuan analisis yang logis. Ia juga sangat populer di beberapa edisi sebelumnya. Halo semuanya. Mao Qianqian sangat dingin dan acuh tak acuh. Ia hanya mengangguk kecil ke arah kamera dan bahkan tidak menyebutkan namanya. Namun, antusiasme dalam komentar singkat tersebut tidak berkurang sama sekali, bahkan sedikit menutupi antusiasme Zhou Qiming sebelumnya. Senior Mao adalah dewi saya, dia sungguh perwujudan keindahan dan kebijaksanaan. Dia tidak hanya cantik, tapi juga pintar, dia tidak memberi kita kesempatan untuk hidup. Di episode pertama, dia mengunjungi keluarga kaya generasi kedua. Senior Mao menilai perusahaan keluarga kaya generasi kedua itu berisiko besar berdasarkan 2 laporan keuangan, seperti yang diduga. 2 bulan setelah acara itu ditayangkan, keluarga kaya generasi kedua itu bangkrut. Saya rasa acara ini ditujukan untuk senior Mao, kemampuan analisis bisnisnya luar biasa, saya belajar banyak darinya. Saya pikir senior Mao pasti akan menjadi pengusaha besar di masa depan. Omong kosong, apakah kamu perlu memberitahuku hal itu? Kurung siku buka kurung siku tutup. Kemunculan Mao Qianqian langsung mendorong popularitas siaran langsung tersebut ke puncaknya. Jumlah pengguna daring menembus puluhan ribu. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa puluhan ribu orang ini semuanya adalah mahasiswa Universitas Songhai. Ada juga banyak anggota staf Universitas Songhai yang datang untuk ikut bersenang-senang. Zhang Chunhong sangat terkejut dengan popularitasnya. Dia tidak menyangka masalah Ye Feng akan menarik begitu banyak perhatian. Tampaknya dia telah memilih tema yang tepat untuk edisi ini. Dengan pemikiran ini, dia bergegas memasuki topik utama. Ayo ikuti jejak nyonya dan pergi ke kediaman Ye Feng. Ayo pergi. Atas perintahnya, sekelompok orang itu segera memasuki area villa. Ya ampun, bukankah rumah-rumah di sini terlalu mewah? Aku sudah memutuskan, ini tujuan hidupku, aku akan membeli rumah seperti ini sebelum aku mati. Jangan bermimpi di siang bolong, kamu tahu berapa harga rumah di sini? Setidaknya beberapa juta masing-masing, kan? Beberapa juta, aku ambil berapapun yang kamu punya, rumah-rumah di sini nilainya setidaknya puluhan juta. Puluhan juta satu set, bukankah ini terlalu konyol? Apakah rumah-rumahnya terbuat dari emas? Ini bukan emas, tapi lebih baik dari emas, bisa dibilang setiap jengkal tanah di sini bernilai emas. Ini sungguh tidak manusiawi.
Saat kelompok itu terus berjalan lebih dalam, Zhang Chunhong akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Shen Baitian. Baitian, gedung mana rumah Ye Feng? Kenapa kita belum sampai setelah sekian lama? Shen Baitian tersenyum. Kita akan segera sampai. Kelompok orang itu terus bergerak maju, dan dengan sangat cepat, mereka tiba di Zhongtian Lakeview Villa nomor 1. Ini dia. Shen Baitian melangkah maju dan membuka pintu, lalu berbalik melihat kerumunan. Ketika orang-orang dari grup Jiangling melihat rumah besar itu, mereka tercengang. Padahal villa yang lain sudah cukup mewah. Tetapi jika dibandingkan dengan bangunan Ye Feng, baik dari segi lokasi, luas, maupun dekorasinya, bangunan itu jauh lebih rendah. Ini seperti seekor burung bangau yang berdiri di tengah-tengah ayam. Wang Qiuyu melihat sekeliling, lalu menaikkan kacamatanya. Kompleks villa pemandangan danau ini dibangun menghadap gunung, mengumpulkan angin dan air, membentuk momentum seekor naga besar. Sekali lihat, saya tahu bahwa villa ini dipandu oleh seorang ahli. Dan rumah besar nomor 1 ini adalah tempat mata naga berada, jadi feng shui-nya sangat bagus. Mao Qianqian, yang berdiri di samping, berbicara perlahan. Saya pernah menganalisis villa Zhongtian Lakeview sebelumnya. Harga villa biasa lainnya berkisar antara 10 hingga 50 juta, tetapi harga pasar villa nomor 1 saat ini setidaknya 100 juta. Wah! Setelah mendengar perkenalan keduanya, seluruh ruang siaran langsung meledak. Bab 174 Batu Biasa. Para mahasiswa Universitas Zonghai sebenarnya tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan finansial Ye Feng yang sebenarnya. Mereka hanya tahu bahwa Ye Feng mengendarai mobil sport yang bernilai puluhan juta. Selain itu, mereka tidak tahu apapun tentang latar belakang Ye Feng atau berapa banyak uang yang dimilikinya. Karena itu, ketika mereka mendengar komentar Wang Qiuyu dan Mao Qianqian, semua orang mulai bersemangat. Tanda seru. Ya ampun, villa ini harganya 100 juta, bukankah ini agak berlebihan? Kupikir puluhan juta adalah jumlah maksimal yang bisa kudapatkan, tapi aku tidak menyangka ternyata 100 juta, bukankah Ye Feng agak terlalu kaya? Apa pekerjaan keluarganya? Jangan bilang ini tambang emas, ini bukan lagi rumah mewah yang bisa ditinggali orang biasa yang punya tambang. Mengapa aku mendengar bahwa keluarga Ye Feng miskin dan dia mendapatkannya dari nol? Di lantai atas, apa kau idiot, kau percaya omong kosong seperti ini, bagaimana mungkin orang yang sukses bisa tinggal di rumah mewah seharga 100 juta yuan? Kurasa dia generasi kedua yang kaya, dan bukan orang biasa, ayahnya mungkin ada di daftar orang kaya Huran. Sebenarnya, tidak ada yang istimewa tentang tinggal di rumah mewah seharga 100 juta yuan, mungkin dia menyewanya, sewa tahunan untuk rumah seperti ini paling banyak beberapa juta. Meskipun disewakan, itu sudah sangat mengesankan, beberapa juta setahun bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan orang biasa. Beberapa juta mungkin banyak bagi keluarga biasa seperti Anda, tetapi bagi generasi kedua yang kaya seperti kami, itu hanya jumlah rata-rata. Bisakah kamu hentikan omong kosong itu? Kurung siku buka kurung siku tutup. Dengan diskusi yang antusias, popularitas ruang siaran langsung Universitas Zonghai melonjak lagi. Jumlah pemirsa daring telah mencapai lebih dari 10.000. Di antara mereka, ada banyak hadiah langka. Zhang Chunhong sangat puas dengan hasilnya. Sepertinya semua orang sangat penasaran dengan kehidupan Ye Feng. Selanjutnya, mari kita ikuti jejak pembawa acara wanita, Shen Baitian, dan melihat ke dalam. Di bawah komandonya, semua orang segera pindah ke lokasi lain. Ketika mereka memasuki villa, mereka melihat villa itu berlantai 2 dan didekorasi dengan mewah. Mereka semua menarik napas dalam-dalam. Dekorasi di sini sangat berselera, dan sangat bersih serta rapi. Saya bisa melihat bahwa murid kita, Ye Feng, adalah orang yang sangat bersih. Zhang Chunhong menjelaskan ke kamera sambil dia mundur. Tiba-tiba tubuhnya menabrak hiasan di meja di pintu masuk. Untungnya, sang fotografer bereaksi cepat dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Zhang Chunhong berbalik dan melihat sebuah batu di atas meja. Dari permukaan, batu itu tampak tidak berbeda dengan batu-batu di jalan. Sepertinya selera murid kita, Ye Feng, sangat unik. Batu ini, bukan batu biasa. Begitu dia mengatakan itu, dia langsung menimbulkan ledakan ejekan di ruang siaran langsung. Hahaha, Senior Zhang benar-benar ngomong sembarangan, menurutku batu ini biasa saja, ada di mana-mana. Ini efek psikologis, kebanyakan orang akan berpikir semua barang di rumah mewah itu mahal, tapi belum tentu begitu. Benar, persis seperti Ayah Ma yang memakai jam tangan imitasi berkualitas tinggi. Karena identitas istimewanya, tidak ada yang akan curiga kalau dia memakai jam tangan palsu. Senior Zhang, jangan pura-pura tahu apa yang tidak kamu ketahui, kalau tidak, kamu akan jadi bahan tertawaan, hahaha.
Wajah Zhang Chunhong memerah saat melihat ejekan di komentar. Dia memang lancang tadi. Lagi pula, rumah itu bernilai ratusan juta. Barang-barang di dalamnya pasti sangat berharga. Sekarang setelah dia mendengar apa yang dikatakan semua orang, tampaknya itu adalah batu biasa. Ini membuatnya merasa sedikit canggung. Pada saat yang sama, di sebuah rumah berdekorasi mewah di komunitas kelas atas di kota Zonghai, Feng Xiao sedang makan camilan sambil menonton siaran langsung dengan penuh minat. Dia sebenarnya tidak tertarik dengan kehidupan pribadi Ye Feng. Alasan dia menonton siaran langsung hanyalah untuk mengisi waktu. Saat dia melihat wajah Zhang Chunhong memerah karena ejekan semua orang, dia pun merasa geli. Namun, pada saat itu, kamera juru kamera tiba-tiba bergeser ke sisi batu. Dia tiba-tiba berhenti memakan camilannya dan matanya melebar. Ini sepertinya. Itu adalah sepotong batu giok mentah, kan? Kakeknya adalah seorang ahli batu giok mentah. Dia telah sering pergi ke tempat perjudian batu bersama kakeknya sejak dia masih muda. Dia sama sekali tidak tertarik pada hal-hal itu, dan dia tidak pernah pergi ke sana lagi. Namun, ada seorang lelaki tua di rumah yang suka bermain dengan batu giok mentah. Meskipun tidak tertarik, ia telah terpengaruh dan penilaiannya jauh lebih baik daripada orang lain. Saat memikirkan ini, Feng Xiao segera mengunggah komentar teratas. Senior Zhang, bisakah Anda membalikkan batu itu sedikit? Biayanya 1.888 yuan untuk memposting komentar di bagian atas ruang siaran langsung. Dengan cara ini, komentar Anda dapat tetap berada di atas selama 5 detik. Jika dia ingin tinggal lebih lama, dia harus mengeluarkan lebih banyak uang. Zhang Chunhong telah memperhatikan umpan balik dalam siaran langsung. Ketika dia melihat komentar teratas, dia agak bingung. Kenapa? Meskipun dia tidak mengerti, dia tetap memutar batu itu sesuai permintaan pihak lainnya. Di sisi lain, ekspresi Feng Xiao berubah saat dia melihatnya. Jelaslah ada luka kecil pada batu itu. Sekilas terlihat jelas bahwa itu telah dipotong oleh mesin penggiling. Namun, benda itu telah direkatkan kembali dengan lem. Jika tidak diperhatikan, mereka tidak akan menyadarinya. Ini adalah batu giok mentah. Melihat ini, ia mengunggah komentar populer lainnya, bagaimana ini bisa batu biasa, ini kan batu giok mentah. Puluhan ribu orang di ruang siaran langsung melihat komentar ini sekaligus. Apa, ini batu giok mentah? Mustahil, kalau memang batu giok mentah, kenapa ada di sini? Mungkin tidak ada yang terpotong, seharusnya tidak terlalu berharga. Tentu saja, kalau memang berharga, kenapa mereka menaruhnya di pintu, apa mereka tidak takut disentuh? Kurung siku buka kurung siku tutup. Bab 175 ini terlalu berlebihan, bukan? Pada saat ini, mahasiswa terbaik Sekolah Bisnis Universitas Zonghai, Wang Qiuyu, tiba-tiba datang dan mengambil batu mentah untuk memeriksanya dalam waktu lama. Benar sekali, itu memang batu giok mentah, dan berasal dari tambang tua. Zhang Chunhong langsung penasaran. Junior Qiuyu, apa itu lubang tua? Wang Qiuyu menaikkan kacamata di pangkal hidungnya. Tanda seru tanda seru. Yang disebut lubang tua itu adalah bahan giok dari beberapa pabrik tua. Secara umum, kualitas batu mentah dari tambang tua sangat bagus, dan beberapa batu giok kualitas terbaik sering ditemukan. Bagi mereka yang berasal dari pabrik baru, kualitasnya akan sedikit lebih buruk, dan kemungkinan untuk memotong batu giok kualitas terbaik akan lebih rendah. Setelah mendengarkan pengantarnya, Zhang Chunhong kembali menatap batu mentah itu. Jadi ini dari tambang tua. Aku hanya tidak tahu apakah ada batu giok di dalamnya. Saya bertaruh 1.000 yuan kalau tidak ada batu giok di dalamnya, kalau ada, siapa yang akan menaruhnya di posisi ini? Saya berani bertaruh 5.000 yuan, pasti tidak ada batu giok di dalamnya, sekalipun lubangnya tua, belum tentu ada batu giok di dalamnya, kan? Jika ada batu giok di dalamnya, saya akan menyiarkan langsung proses memakan batu ini. Di ruang siaran langsung, semua orang berdiskusi. Feng Xiao memposting komentar populer lainnya, Senior Zhang, bisakah Anda membantu saya bertanya kepada kampus Belesen apakah batu ini dijual, saya bersedia membayar 1 juta. Ketika dia melihat komentar ini, Zhang Chunhong tercengang. 1 juta. Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Sebuah batu bisa dijual seharga 1 juta. Dia hampir saja menjatuhkan batu itu ke tanah tadi. Jika benar-benar bernilai 1 juta, dia tidak mampu membelinya. Saat memikirkan ini, Zhang Chunhong buru-buru menatap Shen Baitian. Baitian, ada seseorang yang bersedia menawar 1 juta untuk membeli batu ini. 1 juta. Mulut Shen Baitian juga terbuka lebar karena terkejut. Bagaimana mungkin batu biasa seperti itu bisa dijual seharga 1 juta? Orang itu tidak mungkin bercanda, kan? Saat ini, ruang siaran langsung juga mendidih. Siapa orang ini?
dia benar-benar menawarkan 1 juta untuk membeli batu ini, apa dia gila? Saya kenal dia, sepertinya dia Feng Xiao dari Departemen Arkeologi, kakeknya adalah Presiden Asosiasi Giok. Sialan, cucu Presiden Asosiasi Giok, kalau begitu, mereka pasti sudah melakukan banyak penelitian tentang ini, apa batu ini benar-benar berharga. Kalau begitu saya tawarkan 1,5 juta, Senior Zhang, bolehkah saya bertanya apakah Shen Baitian menjualnya? Hehe, ada yang percaya ada batu giok di dalamnya, aku bayar 2 juta. Ya ampun, wanginya enak sekali. Zhang Chunhong buru-buru menoleh ke arah Shen Baitian. Ada yang mau menawar 2 juta. Mau jual. Shen Baitian buru-buru menjabat kedua tangannya yang kecil. Aku tidak mengerti. Jangan tanya aku. Ini milik Ye Feng, aku tidak berani mengambil keputusan sendiri. Melihat penampilannya yang imut, kolom komentar pun kembali riuh. Hahaha, kampus Belesen imut banget, aku suka banget sama dia. Aku iri banget sama Ye Feng, aku nggak iri sama kekayaannya, aku cuma iri sama dia yang bisa nemuin pacar secantik dan semanis itu. Bisakah kau berhenti menyebut si brengsek itu? Aku jadi kesal hanya karena membicarakannya, dia punya pacar yang cantik dan imut, tapi dia masih saja pelin-pelan. Yang di atas, program ini tentang mengunjungi rumah Ye Feng, kalau kamu tidak mau dengar, silakan pergi. Aku tidak mau keluar, bahkan bajingan seperti Ye Feng pun punya seseorang untuk membereskannya, aku benar-benar belajar sesuatu yang baru. Aku sedang mencucinya, terus kenapa, Shen Baitian bahkan tidak mengatakan apa-apa, kamu pikir kamu siapa? Kurung siku buka kurung siku tutup. Perang kata-kata kembali terjadi di kolom komentar. Pada saat yang sama, di daerah perumahan kelas atas di Zonghai, Feng Xiao tiba-tiba menerima permintaan panggilan video dari kakeknya. Setelah panggilan video tersambung, seorang pria tua berjanggut putih muncul di layar. Itu adalah kakeknya, Feng Mengkuan. Cucuku, apa yang sedang kamu lakukan? Feng Xiao memasukkan segenggam keripik kentang ke mulutnya. Aku sedang menonton siaran langsung. Feng Mengkuan cemberut. Apa yang bisa ditonton di siaran langsung? Datanglah ke rumah kakek, kakek baru saja mengumpulkan beberapa materi. Akan kutunjukkan. Feng Xiao tiba-tiba bersemangat. Kakek, aku juga menemukan sepotong material. Aku ingin menghabiskan 1 juta untuk bermain-main dengannya, tetapi seseorang menawar 2 juta, jadi aku tidak menambahkan uang lagi. Feng Mengkuan langsung mengangguk setuju. Kau melakukan hal yang benar. Perairan di industri perjudian batu sangat dalam. Orang yang menaikkan tawaran itu bisa jadi seorang penipu. Cucu, kalau kamu mau beli batu permata mentah, kamu harus nunjukin ke kakek dulu. Feng Xiao segera mengarahkan ponselnya ke layar komputer. Kakek, lihat. Itu dia. Feng Mengkuan tidak terlalu memikirkannya pada awalnya. Lagi pula, cucunya tidak pernah tertarik pada batu giok mentah. Bahan bagus apa yang bisa dia miliki? Namun, saat dia melihat batu mentah di ruang siaran langsung, dia menggosok matanya. Kemudian, ia mengenakan kacamata presbiopianya dan mulai mengamati dengan saksama. Ini, bisakah kau menyuruhnya mendekatkannya agar aku bisa melihatnya? Mendengar instruksi kakeknya, Feng Xiao segera mengunggah komentar teratas. Senior Zhang, tolong lihat lebih dekat batu mentah itu. Ketika Zhang Chunhong melihat komentar teratas ini, dia tiba-tiba menjadi sedikit tidak sabar. Berapa kali dia menonton ini? Mengapa dia bersaing dengan batu ini? Haruskah dia tetap meneruskan penjelajahannya? Namun, mengingat pihak lain telah menghabiskan 1.888 yuan untuk memposting komentar di atas, dia tidak punya pilihan selain mendekatkan batu mentah itu. Di sisi lain, tubuh Feng Mengkuan gemetar tak terkendali saat ia dengan hati-hati memeriksa detail batu mentah itu. Batu mentah ini sepertinya punya jendela. Bisakah kau minta dia melepas jendela yang tersangkut di sana? Feng Xiao tidak berani mengabaikannya dan mengunggah komentar utama lainnya, Senior Zhang, bisakah Anda melepas bagian yang menempel dan biarkan saya melihatnya? Zhang Chunhong benar-benar tidak sabar kali ini. Baiklah, kalau kamu tertarik dengan batu mentah ini, kamu bisa bertanya lebih lanjut kepada Ye Feng secara pribadi. Ayo kita lanjutkan penjelajahannya. Melihat dia tidak setuju, Feng Xiao langsung menjadi cemas. Dia segera mengaktifkan mode bayar untuk menang dan mulai melakukan spam pada Ferrari di siaran langsung. Ferrari ini adalah hadiah termahal di ruang siaran langsung. 1 unit seharga 6.666 yuan, dan ia membeli 10 unit sekaligus. Melihat ini, Zhang Chunhong langsung berhenti. Terima kasih, teman sekelas ini, untuk Ferrarimu. Ini adalah tip terbanyak yang diterimanya sejak siaran langsung, Bizarre Student Awards. Dia telah memperoleh lebih dari 6.0000 yuan sekaligus. Setelah Feng Xiao selesai melihat-lihat hadiah,
dia menelusuri komentar teratas lainnya, bisakah kamu menghapus yang di atas sekarang? Kali ini, ia mengirim spam komentar teratas senilai 10.000 yuan. Itu bisa bertahan di sana selama 10 detik. Zhang Chunhong menatap Shen Baitian dengan ekspresi cemas. Baitian, ada murid yang ingin melepas bagian yang tersangkut. Bolehkah? Shen Baitian sedikit khawatir. Apakah batu mentahnya akan rusak? Zhang Chunhong buru-buru melambaikan tangannya. Tidak, kami pasti akan berhati-hati. Shen Baitian mengangguk ragu-ragu. Baiklah kalau begitu, kalian harus berhati-hati. Bab 176 bukankah lelucon ini terlalu besar? Setelah mendapat persetujuan Shen Baitian, Zhang Chunhong segera mengambil tindakan. Faktanya, batu mentah itu sudah dipotong. Akan tetapi, untuk mempersulit mereka, Ye Feng sengaja menggunakan lem untuk menempelkannya. Oleh karena itu, Zhang Chunhong dan yang lainnya tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk menyingkirkannya. Tanda seru. Saat mereka hati-hati membukanya, warna hijau zamrud yang menyegarkan segera terungkap. Zhang Chunhong tidak tahu banyak tentang batu giok. Dia hanya berpikir warnanya terlihat bagus. Dia lalu mengarahkan sayatan itu ke kamera. Ini potongan batu mentahnya. Warnanya bagus, kan? Ruang siaran langsung meledak. Sial, benar-benar ada batu giok di dalamnya, bukankah warnanya terlalu indah? Mana segelintir orang yang bilang mau bertaruh 5.000 atau 10.000, ayo jalan-jalan sebentar. Bagaimana dengan orang yang mengatakan jika ada batu giok, dia akan memakan batu ini? Masalahnya, dia tidak mampu membelinya karena ada batu giok di dalamnya, harganya mungkin tidak murah, harganya setidaknya beberapa juta. Tepat saat kerumunan sedang terlibat dalam diskusi panas. Di seberang sungai, Feng Mengkuan merasa seperti tersambar petir. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung, tidak bergerak sama sekali. Melihat kakeknya tidak bergerak, Feng Xiao mengira panggilan videonya macet. Ia segera menggoyangkan ponselnya. Kakek, sinyal di sana jelek, iya. Feng Mengkuan seakan terbangun dari mimpi dan bergumam, itu giok kaisar. Aku tak menyangka akan melihat bongkahan giok kaisar sebesar ini seumur hidupku. Orang tua ini bisa mati tanpa penyesalan. Feng Xiao menatapnya dengan bingung. Kakek, apa maksudmu dengan hidup atau mati? Apakah sebongkah batu mentah bernilai semahal itu? Feng Mengkuan sangat gembira mendengar kata-kata cucunya. Apa maksudmu dengan, haruskah kau? Ini kaisar giok sialan. Apa menurutmu itu perlu? Feng Xiao cemberut tak berdaya. Kalau kau suka, aku bisa membantumu menawar. Feng Mengkuan langsung bereaksi. Cepat, dan tawar. Jangan biarkan siapapun mengambilnya. Feng Xiao mengangguk. Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Kamu harus mentransfer uangnya dulu. Karena ini giok kaisar, nilainya pasti setidaknya 10 juta, kan? Meskipun berasal dari keluarga giok, ia tidak terlalu tertarik dengan barang ini. Ia tidak tahu banyak tentang giok. Ia hanya tahu bahwa giok kaisar ini adalah giok yang sangat bagus, tetapi ia tidak tahu harga pastinya. Ketika Feng Mengkuan mendengar ini, ia seperti mendengar lelucon. 10 juta. Apa kau bermimpi? Ini kaisar giok sialan. Feng Xiao menggaruk kepalanya karena malu. Kakek, jangan mengumpat. Menurutmu berapa jumlahnya? Feng Mengkuan dengan bersemangat mengulurkan 5 jarinya. Batu mentah ini setidaknya bernilai sebesar ini. Feng Xiao sedikit terkejut. 50 juta. Bukankah ini terlalu mahal? Apa benar-benar sepadan dengan uang sebanyak itu? Feng Mengkuan hampir muntah darah. 50 juta, 500 juta. Puff. Feng Xiao, yang hendak menyesap kok untuk menenangkan diri, meludahkannya di layar ponselnya. Berapa harganya? 500 juta. Batu pecah ini harganya 500 juta. Feng Mengkuan sekali lagi marah. Ini kaisar giok sialan, dan ukurannya sebesar ini. Ini yang terbaik dari yang terbaik. Menurutmu, batu jelek macam apa ini? Feng Xiao butuh waktu lama untuk pulih. Masalahnya, apakah kita punya uang sebanyak itu? Mata Feng Mengkuan merah padam dan dia tampak seperti sudah gila. Aku akan membeli material ini bahkan jika aku harus bangkrut. Bantu aku menawar sekarang juga, dengan harga 500 juta. Tidak, untuk amannya, kamu bisa bayar 550 juta, dan aku akan mengambil uangnya. Meskipun Feng Xiao terkejut, dia tetap mengikuti instruksi kakeknya dan mengunggah komentar teratas. Senior Zhang, kakek saya bersedia membayar 550 juta yuan untuk membeli batu giok mentah ini, bisakah Anda membantu saya bertanya apakah kampus Bele Sen bersedia menjualnya? Setelah komentar ini diposting, seluruh bagian komentar terdiam selama beberapa detik. Lalu, meledak seperti bom air dalam.
Sial, 550 juta, apa kau bercanda? Seharusnya salah ketik, kan, dia mau bilang 55 juta, kan? 55 juta sudah cukup menakutkan, bisakah sebuah batu dijual seharga itu? Kamu tidak dengar apa yang baru saja dia katakan, ini batu giok mentah, bukan batu biasa. Memangnya kenapa kalau batu giok mentah, bahkan emas pun tidak semahal ini? Beberapa jadeit jauh lebih mahal daripada emas. Zhang Chunhong hendak mengembalikan batu mentah itu ke tempat asalnya dan melanjutkan penjelajahan. Pada saat ini, dia melihat komentar teratas. Tangannya gemetar dan dia hampir menjatuhkan batu mentah itu. Dia melihatnya lagi dengan saksama dan memastikan bahwa dia tidak salah. Mahasiswa, apakah kamu salah ketik? Bisakah kamu mempublikasikannya lagi? Tepat saat dia selesai bertanya, Feng Xiao mengirim pesan lain. Saya tidak salah ketik, kakek saya menawarkan 550 juta, asal Shen Baitian setuju, kita bisa mentransfer uangnya sekarang juga. Kali ini, kolom komentar meledak. Ya ampun, benar-benar 550 juta, ini benar-benar konyol. Kamu pasti bercanda, siapa yang mau menghabiskan begitu banyak uang untuk sebuah batu? Saya rasa ini bukan lelucon, dia akan menghabiskan hampir 100.000 yuan hanya dengan melihat komentar dan hadiah teratas malam ini. Lagi pula, kakeknya adalah presiden asosiasi giok, Feng Mengkuan, dia tidak akan membuat lelucon seperti itu. Kalau begitu, pasti benar, batu ini benar-benar bernilai lebih dari 500 juta. Hanya dalam waktu singkat, jumlah orang di ruang siaran langsung melonjak lagi. Jumlahnya telah mencapai angka yang mencengangkan, 20.000 orang. Sebagian besar mahasiswa Universitas Songhai mungkin datang untuk menonton. Tangan Zhang Chunhong yang memegang mikrofon mulai gemetar. Ia segera menoleh ke arah Shen Baitian. Baitian, ini murid yang sama dari tadi. Dia bersedia membeli batu mentah ini seharga 550 juta. Ketika Shen Baitian mendengar ini, dia langsung berdiri terpaku di tanah. 550 juta. Bukankah lelucon ini agak berlebihan? Bab 177 airnya terlalu dalam, kamu tak bisa menggenggamnya. Aku tidak bisa membuat keputusan. Aku akan menelepon Ye Feng dan meminta pendapatnya. Ketika Shen Baitian mendengar bahwa seseorang akan menghabiskan 550 juta untuk membeli batu mentah, dia tiba-tiba panik. Seharusnya, jika ada yang bersedia membayar sejumlah uang, dia seharusnya setuju tanpa ragu sedikitpun. Namun, ini adalah barang Ye Feng, dan dia tidak berani membuat keputusan sendiri. Tanda seru. Oleh karena itu, setelah dia sadar kembali, Shen Baitian segera menelepon ponsel Ye Feng. Namun nada dering di seberang sana terus berdering, tetapi tidak ada yang mengangkat. Dia menelepon beberapa kali berturut-turut, tetapi sama saja. Shen Baitian hanya bisa tersenyum canggung pada Zhang Chunhong. Maaf, dia mungkin sedang sibuk sekarang. Zhang Chunhong buru-buru mendesak, saya rasa Anda bisa mengambil keputusan atas namanya. Jumlahnya 550 juta. Lagi pula, aku rasa dia bahkan tidak tahu berapa nilai benda ini, kan? Kalau tidak, mengapa Ye Feng meletakkannya di pintu masuk begitu saja? Meskipun Shen Baitian merasa apa yang dikatakannya masuk akal, dia tetap saja menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Tidak, tanpa persetujuan Ye Feng, aku tidak bisa membuat keputusan sendiri. Zhang Chunhong mendesah tak berdaya dan hanya bisa menoleh untuk melihat kamera. Siswa tadi, aku benar-benar minta maaf. Karena Ye Feng sedang tidak di rumah, kita tidak bisa membuat keputusan sendiri. Feng Xiao terpaksa menyampaikan kabar itu kepada kakeknya. Kakek, pemilik batu mentah ini sedang tidak ada di rumah. Kita tidak bisa menawar. Feng Mengkuan cemas. Bagaimana dengan pemilik batu mentah itu? Cepat cari dia. Feng Xiao segera memberitahu kakeknya tentang Ye Feng. Ketika Feng Mengkuan mendengar Ye Feng berselingkuh, ia langsung marah. Orang-orang ini gila. Ini urusan mereka sendiri. Kenapa mereka ikut campur membabi buta? Kau benar-benar usil. Feng Xiao tercengang. Kakek, dia selingkuh. Apa dia tidak pantas dikritik? Mata Feng Mengkuan melebar. Bisa melakukan double time, itu karena dia memang cakap. Kenapa kamu tidak melakukannya? Kamu bahkan tidak bisa berdiri tegak setelah menginjaknya, dan kamu masih punya muka untuk mengatakan itu. Feng Xiao langsung diam. Dia tahu bahwa cinta kakeknya kepada Ye Feng meluas ke seluruh keluarganya. Sekarang, jika ada orang yang berani mengatakan hal buruk tentang Ye Feng di depannya, kakeknya mungkin akan mengejarnya ke rumahnya dengan parang. Pada saat itu, Mao Qianqian tiba-tiba berjalan ke depan kamera dan menggunakan nada rasionalnya yang unik untuk menganalisis situasi. Para siswa, meskipun giok hijau kaisar ini sangat berharga, saya tidak ingin kalian mengejarnya secara membabi buta atau bahkan membelinya dengan harga selangit.
Dari sudut pandang ekonomi, giok sebenarnya tidak memiliki nilai sebenarnya. Nilainya ditentukan oleh spekulasi orang-orang. Terus terang, ini semacam spekulasi, atau lebih tepatnya, ini semacam perjudian. Kita harus benar-benar memboikotnya. Setelah mendengar analisis rasionalnya, banyak pendukung di ruang siaran langsung membanjiri layar. Kakak senior mau benar, kalau tidak, kenapa disebut judi batu? Terus terang saja, itu namanya berjudi. Saya benar-benar tidak tahu kenapa benda ini begitu mahal, bisakah dimakan, masih bisa dipakai, semua ini digembar-gemborkan oleh para pengusaha. Saya sangat setuju, saya selalu merasa orang yang membeli barang mewah itu sakit, termasuk mereka yang membeli berlian. Setidaknya, berliannya terlihat cantik menurutku, gioknya sama sekali tidak cantik, kenapa harganya begitu mahal? Semuanya, dengarkan kakak senior Mao, kita tidak akan pernah membeli batu giok atau barang mewah. Belajar dari kakak senior Mao. Belajar dari kakak senior Mao. Di ruang siaran langsung, banyak orang yang tergerak oleh Mao Qianqian dan mulai aktif memboikot batu giok. Pada saat itu, ponsel Mao Qianqian tiba-tiba berdering. Telepon itu dari atasannya, yang juga merupakan dekan sekolah bisnis Universitas Songhai. Mao Qianqian tidak berani menunda dan segera menjawab panggilan tersebut. Sebelum dia bisa berbicara, dia mendengar suara gurunya yang cemas. Qianqian, cepatlah dan bantu aku membeli batu mentah itu. Ah, guru, kamu. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya sekarang. Cepat beli. Kalau terlambat, nanti direbut orang lain. Lalu, berapa banyak yang ingin kau bayar? Karena seseorang baru saja menawar 550 juta, itu berarti seseorang telah melihat nilai batu mentah ini. Saya akan menawar 580 juta. Mao Qianqian begitu terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Mentornya biasanya adalah orang yang sangat rasional. Mengapa dia begitu impulsif sekarang? Zhang Chunhong, yang berada di samping, melihat bahwa ia terdiam cukup lama, jadi ia berinisiatif untuk berkata, apa yang dikatakan suster senior Mao tadi sangat masuk akal. Bisakah Anda menyampaikan beberapa patah kata lagi kepada para siswa? Mao Qianqian tersadar dan menatapnya dengan canggung. Itu. Bolehkah aku bertanya? Zhang Chunhong menatapnya penuh harap. Tentu, kau boleh bertanya. Mao Qianqian terbatuk 2 kali. Saya bersedia membayar 580 juta untuk batu mentah ini. Bisakah Anda menjualnya kepada saya dulu? Begitu dia mengatakan ini, semua orang di ruang tamu Zhongtian Lakeview Villa nomor 1 tercengang. Bukankah Mao Qianqian baru saja mengatakan bahwa batu giok mentah tidak mempunyai nilai sebenarnya? Lebih jauh lagi, bukankah dia dengan tepat menyarankan semua orang untuk tidak membelinya? Mengapa dia membelinya sekarang? Bukan hanya mereka, bahkan siaran langsungnya pun dipenuhi dengan suasana canggung. Apa maksud kakak senior Mao, bukankah dia baru saja bilang kita tidak bisa membeli batu giok? Mungkin dia berpikir bahwa air batu giok mentah terlalu dalam dan kita tidak bisa menangkapnya, jadi dialah yang harus menangkapnya. Cerita pendek Tionghoa Amerika dan Jerman, Persahabatan, Episode 2. Tidak seorang pun dapat lolos dari hukum wewangian sejati. Bagaimana mungkin kakak senior Mao bisa menjadi orang seperti itu, aku bahkan menganggapnya idola sebelumnya. Anak muda, kamu terlalu kekanak-kanakan. Kan, di hadapan keuntungan, semua orang akan menunjukkan sifat asli mereka. Tentu saja, Mao Qianqian tahu apa yang akan dikatakan teman-teman sekelasnya tentangnya. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah misi yang diberikan mentornya. Dia tidak punya ruang untuk menolak. Shen Baitian mendengar bahwa Mao Qianqian bersedia menawarkan 580 juta yuan. Sekali lagi, dia terjerumus ke dalam kebingungan. Jika mahasiswa yang baru saja menawarkan 550 juta yuan adalah pembelian impulsif. Tetapi sekarang, Mao Qianqian, yang selalu dianggap sebagai talenta bisnis sekolah bisnis Universitas Songhai, telah menawarkan 580 juta. Itu sudah cukup untuk membuktikan nilai batu mentah itu. Bab 178 Mengapa begitu Versailles? Pada saat yang sama, di sisi lain siaran langsung, Feng Mengkuan, yang tengah melakukan panggilan video kepada cucunya, sudah sangat marah. Bocah nakal, kalau kau tidak cepat, batu mentah itu akan direbut. Feng Xiao tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku sudah mengajukan penawaran, tapi mereka tidak mau menjualnya. Apa yang bisa kulakukan? Feng Mengkuan begitu cemas hingga jenggotnya gemetar. Naikkan harganya menjadi 600 juta, cepat. Feng Xiao tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia gila. Mereka semua gila. Sepotong batu giok mentah bisa dijual seharga 600 juta yuan. Meski dalam hati ia mengeluh, ia tetap cepat menuliskan komentar teratas.
Kakekku berkata bahwa dia bersedia membayar 600 juta untuk membeli batu mentah ini. Begitu komentar ini diposting, kolom komentar kembali ramai. Ya ampun, dua kelompok orang ini haus darah, mereka menaikkan harga sebesar 20 hingga 30 juta. Satu batu bisa dijual seharga 600 juta, bukankah ini terlalu konyol? Aku pergi, asal Ye Feng setuju sekarang, 600 juta sudah ada di sakunya, mengerikan sekali, kan? 600 juta, aku mungkin tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu seumur hidupku. Percaya dirilah pada dirimu sendiri, kamu tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu bahkan dalam 100 kehidupan. Kurasa aku agak mengerti mengapa Shen Baitian dan gadis itu bisa akur. Kurasa aku juga mengerti sekarang, karena Ye Feng punya kekuatan uang. Opa Ye Feng, aku juga bersedia menjadi simpananmu, dan aku akan merasa kasihan padamu, tapi aku tidak akan cemburu, tolong pertimbangkan baik-baik. Ketika Shen Baitian melihat komentar teratas, dia kembali dilema. Itu 600 juta yuan. Meskipun keluarga Shen juga sangat kaya, 600 juta tetaplah jumlah uang yang sangat besar. Namun, meskipun dia sedikit terkejut dan terharu, Shen Baitian masih tidak berani mengambil keputusan untuk Ye Feng. Aku akan menelepon Ye Feng lagi. Setelah itu, dia menelepon Ye Feng lagi. Kali ini telepon hanya berdering 3 kali sebelum tersambung. Shen Baitian sangat gembira. Ye Feng, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Seseorang di ruang siaran langsung menawarkan 600 juta yuan untuk membeli batu giok mentah Anda. Apakah Anda bersedia menjualnya? Semua orang di ruangan itu menahan napas, mereka ingin mendengar jawaban Ye Feng. Bahkan komentar-komentar berbobot di ruang siaran langsung pun sudah berkurang. Semua orang menunggu Ye Feng untuk membuat keputusan akhir. Jika dia setuju, mereka akan menjadi saksi kesepakatan senilai 600 juta yuan. Di masa depan, saat dia keluar, dia juga bisa membanggakannya kepada orang lain. Namun, saat semua orang menunggu jawaban Ye Feng, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari seberang. Ye Feng, dia pergi mandi. Mendengar jawaban ini, ruang siaran langsung meledak. Sial, bajingan tetaplah bajingan, apa dia berhubungan dengan wanita lain? Ahli manajemen waktu, pacarnya sedang siaran langsung di sini, dan dia benar-benar merayu wanita lain. Bagaimana mungkin pria seperti ini pantas mendapatkan gadis kampus? Shen Baitian, kau harus meninggalkannya. Sebenarnya, saya pikir kita bisa menutup mata terhadap beberapa hal demi 600 juta ini. Memangnya kenapa kalau 600 juta, orang-orang seharusnya punya nyali, bagaimana mungkin mereka tunduk pada uang? Jika aku menjadikanmu seorang suami yang tidak setia dan memberimu 600 juta yuan, apakah kamu bersedia melakukannya? Omong kosong. Tentu saja tidak, lebih baik kau selingkuhi aku beberapa kali lagi, kalau tidak, aku tidak akan merasa nyaman dengan uang sebanyak itu. Sial, berbakat sekali. Shen Baitian juga sedikit malu. Kalau begitu, tidak apa-apa. Lalu, dia menutup teleponnya. Zhang Chunhong takut Baitian akan sedih dan bergegas menghiburnya. Baitian, kamu baik-baik saja. Shen Baitian tersenyum tipis. Bukan apa-apa. Dia cuma orang yang suka main-main. Zhang Chunhong tercengang. Kamu sebut ini main-main. Kita semua menyebutnya kecurangan. Saya sungguh tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa Anda murah hati. Atau kamu tidak punya hati. Pada saat yang sama, Ye Feng sedang berjalan keluar dari pemandian. Zhou Suyao, yang sedang menunggu di luar, buru-buru bangkit dan menyapanya. Sudah selesai. Ye Feng mengangguk, aku sudah selesai. Ngomong-ngomong, dia agak sial. Dia hanya sedang berjalan-jalan di jalan bersama Zhou Suyao. Mereka kebetulan melewati sebuah restoran kecil. Sayangnya, pemiliknya sedang menuangkan sebaskom air. Lalu, dia basah kuyup. Tanpa daya, dia harus meminta bantuan Zhou Suyao untuk membeli 1 set pakaian, dan kemudian dia menemukan pemandian untuk mandi. Ngomong-ngomong, ada cewek yang baru saja meneleponmu. Dia menelepon beberapa kali berturut-turut, dan aku yang menjawab. Sepertinya dia bilang, ada yang mau beli batumu atau apalah. Zhou Suyao hanya mengulangi isi panggilan telepon itu. Ye Feng memperlihatkan senyum aneh di wajahnya. Tentu saja, dia tahu apa yang sedang terjadi. Pasti ada seorang ahli batu giok dalam siaran langsung yang telah melihat nilai batu mentahnya. Jangan khawatir. Kamu lapar. Ayo kita cari tempat makan dulu. Kemudian, dia meninggalkan pemandian bersama Zhou Suyao. Di Zhongtian Lakeview Villa nomor 1, Shen Baitian menatap Zhang Chunhong dengan penuh permintaan maaf. Karena Ye Feng sedang sibuk sekarang, kurasa kita lupakan saja. Kurasa dia tidak peduli dengan uang sedikit ini.
Ketika orang-orang di tempat kejadian dan ruang siaran langsung mendengar ini, mereka hampir muntah darah. Anda menyebut 600 juta, uang kecil. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu fana? Akan tetapi, karena dia sudah mengatakannya, mereka tidak punya alasan untuk terus mengganggunya. Zhang Chunhong segera mengambil mikrofon dan menghadap kamera. Dari batu mentah yang diletakkan di pintu, saya yakin semua orang sudah bisa memperkirakan kemampuan finansial siswa Ye Feng. Ayo kita lanjutkan pencarian dan lihat harta apa lagi yang dia sembunyikan di rumahnya. Ayo pergi. Sambil berbicara, dialah orang pertama yang berjalan memasuki aula. Pada saat yang sama, Feng Mengkuan sangat marah hingga hampir meninggal dunia di tempat. Kenapa mereka pergi? Cucu, cepat telepon mereka kembali. Kita bisa bicarakan harganya. Feng Xiao tersenyum getir. Kakek, mereka tidak setuju untuk menjualnya, apa yang bisa kulakukan? Feng Mengkuan tidak menyerah. Bukankah kamu teman sekelas Ye Feng? Kamu seharusnya punya informasi kontaknya, kan? Cepat bantu kakek menghubunginya, atau aku bahkan tidak akan bisa makan. Feng Xiao mendesah tak berdaya. Kakek, aku kenal dia, tapi dia tidak kenal aku. Bagaimana aku bisa tahu informasi kontaknya? Feng Mengkuan meledak marah. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak punya informasi kontak Ye Feng? Apa kau buang-buang waktu di universitas ini? Feng Xiao ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Ada puluhan ribu orang di sekolah kita. Aku tidak mungkin punya informasi kontak semua orang, kan? Kamu tidak punya informasi kontak siapapun, tapi bagaimana mungkin kamu tidak punya informasi kontak Ye Feng? Masih berani membantah. Dasar bocah nakal, apa kau pikir aku tidak akan meminta ayahmu membekukan rekening bankmu? Aduh, bagaimana mungkin aku punya cucu yang tidak berguna sepertimu? Kalau aku punya cucu seperti Ye Feng, aku pasti akan terbangun sambil tertawa dalam mimpiku. Bab 179 Sertifikat Properti. Villa Pemandangan Danau Zongtian nomor 1. Di bawah pimpinan Shen Baitian, semua orang resmi memasuki aula. Setelah memasuki aula utama Zongtian Lakeview Villa nomor 1, Zhou Qiming, Mao Qianqian, dan Wang Qiuyu segera mulai menggeledah rumah tersebut. Namun, semua orang kecewa karena tidak ada yang layak diperhatikan di ruang tamu Zongtian Lakeview Villa nomor 1. Tanda seru. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke kamar tidur di lantai pertama Zongtian Lakeview Villa. Akan tetapi, mereka tetap tidak menemukan apapun. Meskipun kebutuhan sehari-hari Ye Feng semuanya mewah, itu tidak cukup untuk mengejutkan orang banyak seperti Kaisar Giok. Akibatnya ruang siaran langsung dipenuhi dengan kata-kata kasar. Hehe, sepertinya Kaisar Giok adalah satu-satunya barang berharga di rumah ini. Kurasa batu mentah itu bukan miliknya, mungkin dia meminjamnya dari seseorang. Ini juga menjelaskan mengapa dia menolak menjawab telepon, batu mentah itu pinjaman, dia tidak berhak menjualnya. Lalu mengapa dia melakukan itu? Dia hanya mencoba memamerkan kekayaannya di depan kita. Kalau begitu, itu keterlaluan, apa kalian memperlakukan kami seperti monyet? Tepat saat siaran langsung dipenuhi dengan ejekan dan hinaan terhadap Ye Feng. Tiba-tiba, mereka mendengar suara Zhou Qiming dari sebuah ruangan tak jauh. Kami menemukan sesuatu di sini. Zhang Chunhong dan yang lainnya mendengar ini dan segera mengubah posisi mereka. Akan tetapi, ketika mereka tiba di kamar, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini jelas merupakan ruang penyimpanan di Zongtian Lakeview Villa nomor 1, dan ada banyak kotak di dalamnya. Ada lapisan debu tebal di tanah. Jelas sekali sudah lama tidak ada yang membersihkannya. Apa yang bisa kita temukan di sini? Zhang Chunhong tidak dapat menahan perasaan sedikit bingung. Kata-katanya juga mewakili pikiran kebanyakan orang di ruang siaran langsung. Siapa yang akan menaruh barang berharga di ruang penyimpanan? Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk Zhou Qiming. Ada meja tulis yang kosong. Laci meja dibiarkan terbuka. Salah satu sudut sertifikat merah terlihat. Apa ini? Mungkin ini sertifikat kelulusan atau semacamnya. Zhang Chunhong berjalan dengan rasa ingin tahu, mencubit salah satu sudut sertifikat, dan menariknya keluar. Kemudian, dia melihat kata-kata di sampul sertifikat itu. Sertifikat kepemilikan rumah. Wah, ternyata ini sertifikat hak milik, serunya seraya membuka sertifikat hak milik itu. Juru kamera segera mengarahkan kamera ke sertifikat kepemilikan properti. Pemilik rumah itu adalah Ye Feng. Lokasi, Zongtian Lakeview Villa nomor 1, Kota Zonghai. Ketika para siswa di ruang siaran langsung melihat beberapa baris kata ini, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Sial, villa ini benar-benar milik Ye Feng. Siapa yang bilang kamar ini disewa? Aku cuma tanya, apa wajahmu sakit?
Ya ampun, ku dengar dari senior mau bawa rumah ini setidaknya bernilai 100 juta yuan, benarkah? Tentu saja benar, saya punya kerabat yang bekerja sebagai agen real estate, katanya. Villa Zongtian Lakeview adalah yang termahal di kota Zonghai, dan rumah mewah nomor satu ini adalah yang terbaik di sini, jadi pasti sepadan dengan harganya. Jika aku bisa tinggal di rumah mewah seperti itu, walau hanya satu hari saja dalam hidupku, aku rela mati untuk itu. Saya sarankan Anda segera menyerah pada ide ini, Anda tidak akan mampu membeli rumah seperti ini bahkan jika Anda meninggal. Siswa di depan, apa kata-katamu tidak terlalu menyakitkan, tidak bisakah kau memberiku sedikit harapan? Bukannya aku tidak ingin memberimu harapan, tapi kamu memang tidak punya harapan. Kurung siku buka kurung siku tutup. Tepat ketika semua orang di ruang siaran langsung mulai gelisah mengenai sertifikat kepemilikan properti. Di bagian atas ruang siaran langsung, sebuah komentar tiba-tiba muncul. Yuan Cheng, dasar orang desa yang belum pernah melihat dunia, sertifikat properti saja sudah cukup untuk membuatmu teler, kau akan seperti ini seumur hidupmu. Saat komentar ini diposting, langsung menimbulkan banyak ketidakpuasan. Siapa Yuan Cheng ini? Nada bicaranya begitu besar, harta senilai 100 juta yuan tidak ada apa-apanya di matanya. Hehe, dia mungkin orang sok tahu yang datang entah dari mana untuk pamer. Bro, karena 100 juta yuan di real estate tidak ada apa-apanya di matamu, kenapa kamu tidak menunjukkan rumah yang kamu tinggali? Mari kita lihat. Kenapa kalian semua memperhatikan si brengsek sok penting ini? Orang seperti ini, semakin kalian memperhatikannya, dia akan semakin bersemangat. Benar, anggap saja kata-katanya kentut, abaikan saja. Yuan Cheng, benar aku Li Yuanba, jangan biarkan aku melihatmu di sekolah, aku akan menghajarmu setiap kali melihatmu. Pada saat yang sama, kota Zonghai, apartemen Binsan, di lokasi terbaik. Sun Wenyu sedang berbaring di tempat tidur. Dalam pelukannya ada seorang wanita yang dibawanya kembali dari malam sebelumnya. Orang tuanya telah membantunya menyewakan rumah yang ditinggalinya. Letaknya sangat dekat dengan Universitas Zonghai, jadi mudah baginya untuk bersekolah. Sewa apartemen mewah seperti apartemen Binsan sangat mahal, dan apartemennya berada di lokasi terbaik. Sewa sebulan setidaknya 10.000 yuan. Bagi keluarga biasa, ini benar-benar tak terbayangkan. Akan tetapi, jumlah uang ini hanyalah setetes air dalam lautan dibandingkan dengan latar belakang keluarga mereka. Jika bukan karena manajer Zhou, yang bertanggung jawab atas penyewaan tersebut, menolak untuk menyetujui dan mengatakan bahwa dia hanya bertanggung jawab atas penyewaan tersebut dan tidak dapat membuat keputusan, orang tuanya membeli rumah itu saat itu juga. Dan baru saja, komentar teratas di ruang siaran langsung Universitas Zonghai diposting olehnya. Rumah senilai 100 juta yuan dianggap mahal bagi keluarga mereka. Tapi selama dia benar-benar ingin membelinya, bukan berarti dia tidak mampu membelinya. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Kini, ia melihat kerumunan di ruang siaran langsung marah dan semua mengarahkan tombak ke arahnya. Beberapa bahkan mengancam akan memukulinya. Sun Wenyu langsung mencibir dan memposting komentar teratas lainnya senilai 10.000 yuan. Saya Sun Wenyu dari Departemen Administrasi Bisnis Universitas Zonghai, bagi yang bilang ingin menghajar saya, silakan datang dan temui saya, siapapun yang tidak mau menemui saya anggap cucu. Begitu komentarnya keluar, arah siaran langsung berubah. Sial, Yuan Cheng itu ternyata Sun Wenyu, pantas saja dia sombong sekali. Kudengar ayah Sun Wenyu berada di peringkat 80-an di peringkat Huran, dia jelas generasi kedua yang super kaya. Kalau Sun Wenyu yang bilang begitu, aku bisa mengerti, lagi pula, dia punya keyakinan untuk melakukannya. Ya, meskipun Ye Feng kaya, bisakah dia lebih baik dari Sun Wenyu, dia hanyalah penyihir kecil yang lemah dibandingkan dengan penyihir hebat. Di mana beberapa orang yang bilang akan menghajarnya, kenapa mereka diam saja sekarang? Tentu saja, begitu mereka mendengar Sun Wenyu, bukankah mereka langsung pura-pura mati, siapa yang masih berani keluar dan mencari kematian? Hahaha, hanya kematian yang menanti mereka yang berani memusuhi Tuan Muda Yu. Orang-orang di atas, aku ingat kartu identitas kalian, bukankah kalian yang paling aktif saat memarahi Sun Wenyu? Omong kosong, kami tidak pernah memarahi Tuan Yu. Benar sekali, mata mana yang pernah kau lihat kami memarahimu? Tidak, tentu saja tidak. Bab 180 anak ini sangat pandai berpura-pura. Di ruang penyimpanan Zongtian Lakeview Villa nomor 1, Zhang Chunhong juga melihat komentar utama Sun Wenyu. Namun, dia berpura-pura tidak melihatnya. Lagi pula, dia tidak mampu menyinggung generasi kedua yang kaya seperti Sun Wenyu. Bagaimanapun, bisa memiliki rumah mewah senilai 100 juta, mahasiswa Ye Feng sudah sangat mengesankan. Baiklah, mari kita bantu dia mengembalikan akta kepemilikannya. Tanda seru. Saat Zhang Chunhong berbicara,
dia menarik laci dan hendak memasukkan sertifikat kepemilikan properti. Namun, saat dia melihat apa yang ada di dalam laci itu, dia tercengang. Di belakangnya, fotografer melihat sesuatu yang tidak biasa dan segera memperbesar gambar. Kemudian, para siswa di ruang siaran langsung melihat pemandangan yang mengejutkan. Mereka melihat laci itu penuh dengan sertifikat kepemilikan properti. Sial, ini semua sertifikat properti, benarkah, bukankah ini terlalu berlebihan? Ada berapa banyak di laci ini? Saya khawatir jumlahnya setidaknya 100. Ini palsu, kan? Mungkinkah Ye Feng membuat sertifikat palsu? Apa dia sengaja mencoba membingungkan kita? Aku juga berpikir begitu, laci penuh sertifikat kepemilikan properti, itu terlalu banyak. Zhang Chunhong sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Ia buru-buru menoleh ke arah Shen Baitian. Baitian, apakah sertifikat real estate ini asli? Namun, dia segera tahu bahwa dia telah bertanya pada orang yang salah. Itu karena Shen Baitian juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Jelas dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku tidak tahu, Ye Feng tidak memberitahuku. Shen Baitian tahu bahwa Ye Feng memiliki banyak villa di Zhongtian Lakeview Villa. Namun paling banyak hanya 20 set. Sekarang, mengapa ada begitu banyak sertifikat kepemilikan properti? Orang-orang di ruang siaran langsung semuanya terhibur dengan ekspresi lucunya. Apakah Shen Baitian benar-benar nyonya rumah? Kenapa aku merasa dia lebih terkejut daripada kita? Lihat dia, setiap kali dia terkejut, matanya akan terbuka lebar seperti kelinci kecil, dia sangat imut. Tentu saja, dia primadona kampus Universitas Zonghai, penampilannya bukan untuk pamer. Bahkan Shen Baitian pun tidak tahu tentang sertifikat kepemilikan properti ini, jadi pasti palsu. Ye Feng sengaja meletakkannya di sini untuk membingungkan kita. Kalau begitu dia sudah keterlaluan, kita hanya ingin melihat kehidupan aslinya, bagaimana mungkin dia berbohong. Dia benar-benar menjijikkan, pantas saja orang ini begitu tidak bertanggung jawab dengan perasaannya. Pada saat ini, Shen Baitian berjalan mendekat dan membolak-balik sertifikat kepemilikan properti. Yang ku tahu hanyalah semua ini nyata. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Mendengar itu, Zhang Chunhong membolak-baliknya dengan kasar dan langsung berseru, hanya sertifikat kepemilikan untuk Villa Zhongtian Lakeview saja, setidaknya ada 20. Itu sudah sangat mengesankan. Percakapan antara keduanya segera memicu gelombang lain di ruang siaran langsung. Hanya Zhongtian Lakeview Villa saja, ada lebih dari 20 rumah, bukankah dia terlalu kaya? Rumah harganya 100 juta, itu lebih dari 2 miliar. Tidak berlebihan, rumah nomor 1 adalah yang termahal di sini, rumah-rumah lainnya tidak semahal itu. Meskipun rumah-rumah lain tidak semahal rumah nomor 1, harganya pasti puluhan juta, kan, itu setidaknya 1 miliar. Karena akta kepemilikan untuk Zhongtian Lakeview Villa itu asli, maka yang lainnya juga pasti asli, kan? Astaga, laci penuh sertifikat hak milik, ini benar-benar sesuatu yang sudah lama tidak kulihat. Apakah sertifikat hak milik sekarang menggunakan laci sebagai satuan ukuran? Nanti kalau ada yang mau pamer, saya bisa tanya berapa laci sertifikat hak milik yang mereka punya. Kalau lacinya kurang dari 1, mereka tidak boleh pamer. Ye Feng, saudara Feng, apakah kalian masih membutuhkan antek? Aku bersedia menjadi anjing kalian, tolong terima aku. Bisakah orang di atas punya nyali? Kenapa kamu mau jadi anjing orang lain, bukannya jadi orang baik? Kalau aku bisa tinggal di rumah seperti itu, apa salahnya jadi anjing? Guk, guk, guk. Apartemen Binsan. Sun Wenyu melihat semua orang memuji Ye Feng, dia mencibir dan memposting komentar lain. Kenapa kalian tidak pakai otak saja? Dia kan bukan pemilik perusahaan real estate, siapa yang mau beli rumah sebanyak ini tanpa alasan? Sertifikat kepemilikan properti ini terlalu palsu. Kali ini, orang-orang di bagian komentar tidak sepenuhnya setuju dengan pendapatnya. Mungkin tidak, bagaimana kalau Ye Feng hanya suka membeli rumah? Benar sekali, Shen Baitian sudah mengatakan bahwa sertifikat kepemilikan Villa Pemandangan Danau Zhongtian itu asli. Saya yakin Shen Baitian tidak akan berbohong, kalau dia bilang itu nyata, pasti itu nyata. Saya juga percaya pada Shen Baitian. Sun Wenyu segera memposting komentar lain setelah mendengar apa yang dikatakan semua orang. Meskipun akta kepemilikan Villa Zhongtian Lakeview itu asli, apakah itu berarti semua akta kepemilikannya asli? Setengah benar, setengah bohong, itu penipuan tingkat tinggi. Begitu dia mengatakan hal itu, banyak pendukung bermunculan di kolom komentar. Saya pikir analisis Tuan Muda Yu sangat masuk akal, ini seperti berbohong, 30% benar dan 70% salah, ini satu-satunya cara untuk membingungkan orang. Masuk akal, saya juga merasa itu tidak masuk akal, sekaya apapun seseorang, dia tidak akan membeli begitu banyak rumah sekaligus. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Ye Feng melakukan ini?
Alasan apa lagi, dia cuma mau pamer kekayaannya di depan kita, kan? Hehe, aku tidak menyangka Tuan Muda Yu bisa mengetahuinya, ini sangat memalukan. Sun Wenyu hendak memposting komentar utama lainnya. Pada saat ini, sebuah notifikasi tiba-tiba terdengar di grup WeChat. Grup WeChat ini disebut Supreme Brothers, yang ia gunakan untuk membanggakan sahabat-sahabatnya yang sedang belajar di Universitas Songhai. Latar belakang keluarga orang-orang ini mirip dengannya, sehingga mereka bisa berkumpul saat tidak ada kegiatan. Mereka bisa mengobrol tentang mobil sport, anggur merah, dan perempuan. Semua orang berada pada tingkat yang sama dan mereka belajar di sekolah yang sama, jadi mereka memiliki banyak kesamaan. Melihat ada pesan di grup tersebut, Sun Wenyu segera mengklik untuk melihatnya. Setelah itu, dia melihat salah satu temannya Akeong dia. Xiao Yu, kenapa kamu posting komentar itu, apa Ye Feng menyinggungmu? Sun Wenyu langsung menjawab, tidak juga, aku hanya tidak suka penampilannya, dia sangat sombong dan arogan setiap hari. Anak ini jago pamer, dia bahkan punya laci penuh sertifikat kepemilikan properti, kenapa dia tidak punya satu ruangan penuh? Hahaha, dia cuma bisa bohongin orang-orang desa yang belum pernah lihat dunia, masa dia bisa bohongin kita? Karena kita sudah menyinggung perasaannya, tidak perlu takut menyinggung perasaannya sampai akhir, kita ungkap saja semua kesalahannya, agar dia tidak berbohong kepada gadis-gadis kecil itu lagi. Ide bagus, saya setuju. Kurung siku buka kurung siku tutup. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.